من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم السلام والسلام عليك يا عم السلام. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dari hamba Allah 500.000 rupiah dan dari hamba Allah lagi 500 rupiah. Jadi total pemasukan 4.312.000 rupiah. Pengeluaran biaya rutin 1.700.000 rupiah. Nasi untuk makan sahur 450.000 rupiah. Nasi dos 2.490.000 rupiah. Sabun Sunlight 17.500. Obat anti nyamuk Fave 38.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran 3.770.500 rupiah. Jadi sampai pada malam ini kas 35.013.900 rupiah. Atas sumbangan jamaah diucapkan jazakumullahu khairan katsiran jasa. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan buka puasa tadi sore. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini yang akan memberikan ceramah tarwih adalah Ustaz Mahyudin SAG MM, dan ceramah sebentar subuh insyaallah Kiai Haji Sudirman SAG. Kepada Pak Ustaz dipersilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hadiah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, yakni bulan suci Ramadan, yang mana ketika itu Rasulullah sangat bersedih memikirkan umatnya membandingkan umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Tentu kesempatan beribadah juga lebih luang, dan umat terdahulu apabila mereka beribadah betul-betul beribadah dan betul-betul menghindari daripada maksiat atau dosa. Sampai-sampai banyak kisah yang populer, umat terdahulu kalau berzikir itu sampai mengeluarkan cahaya. Kalau kita umat Rasulullah Pak, lampunya saja yang bercahaya. Kemudian yang populer juga kisah umat Nabi Musa alaihissalam, saking lampanya batu dipakai sujud sampai itu batu berbentuk bekas sujud, berbentuk bekas dahinya orang manusia. Kalau kita Pak sajadah saya tidak lobang Pak, saking jarangnya kita bersujud barangkali. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat Rasulullah ya bersedih. Maka Allah kasih hadiah hiburan kepada beliau, yaitu bulan Ramadan untuk kita umatnya, yakni di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan ini kalau dihitung-hitung sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau dari usia balik kira-kira 16 tahun, 10 tahun dia pakai untuk ibadah betul-betul dalam Ramadan. Bulan Ramadan itu gaspol, mulai malam pertama sampai akhir, ya pokoknya baca Qur'annya, sholat sunatnya, sedekahnya, silaturahminya, semua diperbaiki. Sehingga dalam satu malam, dalam 1 tahun itu tentu dia dapat kebaikan daripada 1000 bulan. Dikali 10 tahun misalnya sampai umurnya 26 tahun, berarti dia sudah dapat 870 tahun ibadah. Jadi kalau 20 tahun lagi, jadi 800 tambah 870, jadi lebih daripada 1000, ya 3400 tahun ya. 1700, 870, ya berapa? Ya, jamaah Allah SWT, tentu di usia 46 tahun dia sudah melebihi ibadahnya daripada umat-umat terdahulu. Yang kisahnya itu umatnya Nabi Nuh ada yang sampai 1500 tahun. Jamaah Allah SWT, tapi tujuan Ramadan sebenarnya bukan itu saja. Bukan menghitung-hitung pahala itu tadi, hitung-hitung matematika saja itu. Karena terbukti banyak orang yang bagus hubungannya kepada Allah, tetapi tidak bagus hubungannya dengan manusia. Dan untuk mengimbangi semua ini, maka tujuan Ramadan sesungguhnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Proses untuk mendapatkan takwa ini Allah beri kita lagi proses tarbiyah, proses pendidikan, pembiasaan diri di dalam bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan melalui puasa. Dengan puasa ini menghindarkan diri dari segala hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau sekedar lapar dan haus, Pak, itu puasanya anak-anak. Kita tahu bagaimana melatih anak-anak menahan lapar dan haus. Apalagi kalau umurnya kelas 1 SD, wah, bangun sahur masih ngantuk-ngantuk, kalau perlu digendong pergi makan sahur. Nah, begitu setelah salat subuh dia tidur, bangun main-main, bunyi masjid duhur, wah, dia kelaparan. Oh ya lapar, mak, tidak bisa mak tahan. Nah, dibujuk lagi, biar pergi tidur nak, supaya tidak lapar ki. Jadi sampai buka, kalau perlu dikasih hadiah nanti kalau kau tahan sampai 1 hari ada hadiahnya, kasih baju baru. Hai. Jadi sekedar makna lapar dan haus, begitulah puasanya anak-anak. Kalau kita orang dewasa, puasanya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah banyak orang yang berpuasa tetapi bersahur dan berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Ini termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus tapi tidak ada pahalanya. Memang berat bagi orang yang terbiasa bermaksiat, makan dan minum yang haram, makanan dan minuman yang haram. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagi orang yang beriman, maka inilah proses pembiasaan berhati-hati dalam persoalan makanan, pakaian dan seterusnya, apalagi ya minuman. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang suka yang ke supermarket belanja, itu harus diperhatikan ada label halalnya atau tidak. Kalau tidak, berarti itu meragukan. Kalau ada label halalnya, tentu sudah melalui proses penelitian tim ahli dari majelis ulama kita, bekerja sama Balai POM, tentang zatnya, tentang campurannya, tentang pengawetnya, pewarnai dan seterusnya.
itu diteliti langsung. Suatu ketika saya punya murid magang ke Korea Selatan kurang lebih 6 tahun. Begitu pulang saya ketemu cari main-main saja. Mana oleh-olehku ini? Nah, ada oleh-olehku saya yang lamanya pergi. Langsung dia bilang, Ustaz, minta maaf saya tidak bisa bawa apa-apa. Karena di Korea itu Ustaz, 99% produk kosmetik, produk makanan dan kosmetik itu tercampur dengan babi. Apakah lemaknya, apakah tulangnya, apakah kulitnya, dan seterusnya. Apalagi es krim katanya. Itu es krim di sana itu dicampur dengan lemak babi. Supaya apa? Dimasukkan dalam freezer, bukannya beku, tapi dia padat dan lembut dan gurih nikmat. Oh begitu ayah. Termasuk gula-gula, adik-adik yang suka makan gula-gula, hati-hati. Jangan beli kalau tidak ada label halalnya. Apalagi sekarang Pak, banyak investor Cina masuk ke sini. Dan inilah sertifikat halal yang mereka berusaha mau hilangkan. Karena mereka tidak, ya sudah terbiasa dengan produk-produk yang tidak halal. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada gula-gula itu yang mirip Yupi. Ternyata diteliti, ternyata itu terbuat dari kulit babi. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita makan, akhirnya kita karena tidak berhati-hati persoalan makanan, akhirnya hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi proses 1 bulan penuh kita dilatih oleh Allah untuk menghindarkan diri dari segala hal yang tidak halal. Kemudian yang kedua, berbohong. Yang membatalkan pahala puasa ini berbohong. Ini minta maaf bagi pedagang. Pedagang itu tahu modalnya 50.000 misalnya. Taruhlah penjual pakaian. Dia bandrol harga sampai 120.000. Ditawar oleh pembeli 100.000 Ustaz. Orang lain. Saking kerasnya peringatan Allah kepada kita tentang dilarang untuk menggibah, sampai-sampai Allah bertanya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, tentulah kamu jijik. Luar biasa itu Pak. Jangankan bangkai manusia, bangkai ayam saja kita jijik, ya luar biasa. Nah, ini menggibah sama dengan memakan daging bangkai saudaranya. Ini juga termasuk membatalkan pahala puasa. Sehingga orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Untuk apa kita dilatih berpuasa ini? Inilah sifat pembentukan sifat muslim yang sebenarnya. Sehingga dia keluar terbiasa dalam 1 bulan ini, kita seperti baterai dicas 1 bulan, sehingga keluar Ramadan nanti insya Allah bekal takwa ini terbawa terus sampai Ramadan tahun depan. Sehingga ketemu Ramadan tahun depan, tentu karena sudah terbiasa mengintrospeksi dirinya, memperbaiki diri sendiri, ya, jauh dari menggibah, jauh dari berbohong, jauh dari makanan yang haram. Sehingga insya Allah ketemu Ramadan tahun depan, dia lebih baik kualitasnya ibadahnya daripada tahun ini. Begitu terus, sehingga semakin bertambah umurnya, semakin tua, semakin berkualitas, semakin bagus ibadahnya. Kalau sekedar mengejar kuantitas, ya itu tadi seperti ibadahnya umat-umat terdahulu, mengejar ya jumlah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini Allah memberikan kita tarbiyah untuk bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang beriman, ya takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya di sini harus dengan dibuktikan
Jadi bukan sekedar ucapan, tapi dibuktikan. Nah, inilah tadi prosesnya dengan puasa tadi. Untuk apa kita dibentuk supaya menjadi orang yang bertakwa? Ternyata dengan takwa ini kita semakin dekat dengan Allah. Dengan takwa ini terbentuk kualitas iman yang baik. Dengan takwa ini juga bantuan Allah bisa lebih mudah. Ya. Sebagaimana contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan ketakwaannya mampu merubah kodrat ciptaan Allah yang membahayakan menjadi tidak membahayakan. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar, maka datang malaikat yang mengatur hujan, lalu menawarkan diri, wahai Ibrahim, bagaimana kalau saya turunkan hujan sederas-derasnya supaya api ini padam? Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, wahai malaikat, ini atas perintah siapa? Kata malaikat, ini atas keinginanku sendiri, karena saya sangat kasihan kepada orang yang betul-betul memperjuangkan dengan gigih agama tauhid ini, hari ini mau dibakar hidup-hidup. Maka Ibrahim berkata dengan penuh tawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Ini panjang ceritanya. Terus datang malaikat yang mengatur hujan, angin juga begitu menawarkan diri. Jawabannya seperti itu juga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, maka turunlah nusratullah, bantuan Allah. Turun perintah, ya naru kuni bardan, wahai api dingin kau. Maka seketika itu api dingin, ya. Menurut penafsiran ulama kita, seandainya tidak ada perintah lanjutan dari ayat ini tadi, maka boleh jadi Nabi Ibrahim itu bukannya mati hangus terbakar, tetapi justru mati membeku dalam api. Tapi karena ada perintah lanjutan, yaitu wassalamun ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim, maka api itu dinginnya sejuk-sejuk saja. Ketika Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api yang berkobar-kobar, justru dia tenang-tenang saja, dingin-dingin saja. Jadi karena ketakwaannya, kesungguhan Nabi Ibrahim memperjuangkan agama tauhid ini, sehingga api itu kodratnya panas, membakar, menghanguskan, justru berubah menjadi dingin. Sama dengan kita ini, hari ini alhamdulillah kita lewati, ya, pandemi. Karena ketakwaan kita semua yang sungguh-sungguh tetap berjamaah di masjid, memperjuangkan menegakkan agama yang tauhid ini, sehingga corona yang dibilang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Jangan dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketakwaan yang juga membentuk keimanan, keimanan yang benar, yang betul. Dalam riwayat hadis dikatakan, ini singkat tapi luar biasa maknanya, luas sekali. La imanu illal adab. Tidak ada iman bagi orang yang tidak beradab. Ya. Dengan adablah ini manusia bisa menjadi tinggi derajatnya di sisi manusia dan sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia. Jadi kalau ada orang tidak beradab, sungguh dia itu seperti hewan saja itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau dulu Pak kita ingat di kampung, walaupun di rumah itu ada orang yang dibolehkan tidak berpuasa karena dia wanita, mungkin datang bulan. Saking malunya orang tua dulu itu Pak, di siang hari tidak mau itu kelihatan mengepul asap dapurnya di siang hari. Walaupun ada orang bisa boleh makan, boleh masak, tapi di siang hari karena ada orang yang tidak puasa di rumah itu. Tapi saking karena malunya itu dilihat orang itu asap dapurnya, sampai dia tidak mau. Ya, hari ini Pak, saking tidak beradabnya orang, sampai-sampai di tengah sentral makan siang hari di muka umum. Astagfirullah. Sudah tidak puasa, tidak beradab lagi. Astagfirullah.
Ini yang tidak disadari sebagian orang, para pedagang, penjual makanan, dengan entengnya berkata, dia jual coto di siang hari, palu basah lah, atau sop saudara, atau bakso dan seterusnya. Ditanya, Pak Haji kenapa menjual di siang hari? Bilang, Ustaz, yang saya kasih makan orang tidak puasa. Cocok nih, orang tidak puasa memang itu. Kalau tidak mungkin dia mau makan kalau tidak orang puasa. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia ini walaupun dia puasa syariatnya itu sah, tapi hakikatnya batal karena dia telah mengotori kesucian bulan Ramadan, tidak menghormati bulan Ramadan, ya, tidak beradab di bulan Ramadan. Sungguh orang seperti ini adalah orang yang tidak beradab. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita sama-sama memanfaatkan Ramadan yang masih tinggal berapa hari ini dengan betul-betul menambah girah kita ibadah kepada Allah dan memperbaiki kualitas puasa kita. Kita di bulan Ramadan, kita dalam keadaan suci seperti bayi yang lahir kembali. Di malam Idul Fitri nanti, Pak, semua orang berbahagia. Tetapi ada orang yang berbahagia bercampur dengan cemas, takut, dan seterusnya, gelisah. Kenapa? Ketika bunyi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baru berpikir, takbiran ini tidak ada puasaku. Baru dia sadar, apalagi lewat lagi Ramadan, belum tentu kita dapat Ramadan. Jadi kebahagiaannya itu hanya kebahagiaan lahiriah saja. Mungkin karena rumahnya baru, catnya baru, gordennya baru, bajunya baru, dan seterusnya. Tetapi sungguhnya yang bahagia pada malam Lebaran itu adalah orang yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, karena dia telah melewati satu pekerjaan yang luar biasa, menahan diri dari segala hal yang membatalkan pahala puasa atau yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa hamdi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم بلانك آمين يا خير المسؤولين يا الله يا اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المرزوقين ولا تجعلنا من المحرومين واجعلنا سالمين غالبين فرحين مستبشرين إلى يوم
العالمين. Marilah sama-sama kita berniat untuk melaksanakan puasa esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. اللهم يا مجيب الدعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا من النار أجمعين.